Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa bersama Tuhan, amin. Saya ingin menyapa buat Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan yang ada di jalan. Shalom, apa kabarnya? Saya percaya kita ada di dalam lindungan Tuhan, amin. Kita berjumpa kembali di ibadah kita pada hari ini, di tempat ini, di gereja kita, di GB Heart of Christ. Mana tepuk tangannya buat Allah kita yang luar biasa? Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kasih setiamu yang tidak pernah berhenti bagi setiap kami. Kalau sampai hari ini kami ada dan kami dapat berdiri di hadapan tahtamu yang kudus, semua karena anugerahmu Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kami minta Engkau mengurapi setiap kami. Kehadiranmu cukup bagi kami di tempat ini ya Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan namamu. Kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik pada pagi hari ini. Kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Mari kita sama-sama angkat pujian. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilur-Mu menyembuhkan, Bilur-Mu
kita sembah Dia. Bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami, memulihkan kami. Oh, mari datang menyembah Tuhan. Bilur-Mu menyembuhkan, Bilur-Mu Tuhan memulihkan setiap kami. Kasih-Mu pulihkan kami ya Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan kami. Mari datang menyembah Tuhan, muliakan namanya di tempat ini. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Bilur-Mu, Bilur-Mu Yesus memulihkan setiap kami. Kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sempurna bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah nafasku ya Tuhan. Selamanya menyembah-Mu, memuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari terus menyembah Tuhan. Nikmati hadirat-Mu. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah
beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh, Engkaulah nafasku. Engkaulah nafasku. Engkaulah sumberku. Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapan kami Tuhan, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu tak mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Salibmu tak mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sekali lagi katakan salibmu. Salibmu tak mengerjakan. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saya minta jemaat Tuhan sekali lagi. Salibmu telah mengerjakan. Angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan. Dan yang besar bagiku. Ku berdiri Tuhan, menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Saya minta sekali lagi jemaat Tuhan. Salibmu Tuhan. Salibmu mengerjakan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan. Amin. Kau setia dan hidup dalamku. Mari beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Biar kehadiran Tuhan melimpah atas setiap kami pagi hari ini. Namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan Tuhan. Kehadiranmu cukup bagi kami, melawat kami, memulihkan kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Kali lagi tepuk tangan. Yang meriah buat Allah kita akan memuliakan namanya. Haleluya. Dia penebusku. Yuk tepuk tangan yuk bersama-sama dengan saya. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam
Dia penebusku. Amin. Dia mari lebih semangat lagi. Semangat lagi. Dia penebusku. Dia yes. Haleluya. Dia penebusku. Sekso menyembah Tuhan. Tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Biola menyembah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Dia yes. Dia penebusku. Yuk sama-sama, sama-sama. Dia penebusku. Dia penebusku. Yes Lord. Dia hidup. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Masih mau memuji nama Tuhan di tempat ini? Yang setuju dengan saya yang mau memuji nama Tuhan, tepuk tangannya lebih baik lagi. Haleluya. Yes. Namamu Yesus ditinggikan. Sama-sama kita katakan. Sedangnya pelangi, secerahnya mentari, nama Kau yang terindah, hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes. Haleluya. Sekali lagi katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, darah-Mu tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Segenap hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Umat-umat-Mu menyembah-Mu. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan. Sungguh nyata kasih-Mu. Yuk lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Tebus dosa, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, tebus dosa.
kembali dalam hadirat Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas
buat Tuhan kita. Pujian penyembahan telah kami naikkan. Kegembiraan, keriangan, sukacita telah kami hantarkan ke surga yang mulia. Yang kami rindukan dari hati kami Bapa, Engkau menerima puja-puji kami. Engkau menerima sesembahan kami. Karena dengan apa yang bisa kami balas kebaikan-Mu hanya dengan pujian dan penyembahan. Kami gak bisa kasih apa-apa Tuhan. Kami terlalu kecil dibanding-Mu. Engkau memberikan seluruhnya bagi kami. Engkau menyatakan cinta-Mu bagi kami. Dan sekarang kami tahu tugas kami adalah memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya waktu Engkau berkenan dengan setiap pujian kami, maka Engkau akan bersuka cita. Dan waktu Engkau bersuka cita, Engkau akan sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Itulah sebabnya hamba-Mu bersyukur kalau Kau pilih hamba-Mu pagi menjelang siang ini. Menjadi saluran berkat, saluran menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat GBI HOC ini. Tuhan, jangan satu pun dari kami terlewat kebenaran firman Tuhan. Kami mau pulang dari tempat ini nanti dengan kekudusan, dengan kerinduan bahwa kami mau memuliakan Engkau dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menikmati, kami siap melakukan firman Tuhan. Syukur dan doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Wow, yang tua makin muda, yang muda makin anak-anak, wajahnya makin segar. Puji Tuhan ya, kalau ada hatinya Kristus ya seperti itu ya. Terima kasih saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, khususnya mungkin bukan jemaat dari Heart of Christ atau yang istilahnya layangan putus, nyari-nyari ibadah dan ketemu di YouTube ini. Pasti saudara akan menikmati berkat Tuhan. Dan sahabat-sahabat saya juga yang sedang menyaksikan live ini, saudara pasti diberkati Tuhan ya. Ini luar biasa sekali. Nah hari ini saya memberi tema karena bulan ini saya punya tema yang pokoknya orang Kristen itu hidupnya harus jadi berkat. Pokoknya orang Kristen itu hidupnya harus memuliakan Tuhan. Makanya saya memilih tema bagian firman Tuhan hari ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, jadi kita harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya. Udah jangan ngomong corona lagi, udah ulang tahun dia setahun. Dia omongin terus, ntar dia makin bangga, dia makin GR. Cuekin aja saudara, yang penting kita jaga kesehatan kita. Kita bertarung dengan diri kita agar kita sehat. Bagus juga ada corona, jadi saudara gak jorok ya kan. Sekarang anak-anak mau makan gak asal comot. Jatuh ke bawah belum 7 menit, udah gak ada lagi begitu. Kayak masih ada sih dari kita beberapa ya kan. Begitu makan pangsit, bakmi, begitu mau pakai sumpit baksonya jatuh tetap aja ambil lagi saudara ya. Pakai jual-jual Yesus lagi, darah Yesus ya kan. Kayaknya Yesus itu jadi buat tempat-tempat jatuh di bak sampah gitu. Mulai hari ini tobat, jangan apa-apa darah Yesus, darah Yesus. Darahnya sudah habis di Kalvari, amin. Sudah habis untuk menebus dosa saudara. Bukan darahnya untuk memalingkan mata saudara dari paha rok pendek. Darah Yesus enggak begitu lagi ya. Darah Yesus itu untuk menebus dosa, bukan untuk nahan, bukan untuk pengen beli mobil, lihat tetangga beli mobil, darah Yesus, gue juga mau beli, itu murahan. Ya pindah dari gereja yang ngajarin begitu ya. Ini penting saudara, karena hidup kita pada akhirnya adalah hidup yang harus memuliakan Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan yang melandasi ini, apa yang diajarkan Yesus ketika dia khotbah di bukit. Di dalam Matius 5 ayat 16, mari kita baca sama-sama. Yang keras, jangan ada alasan masker. Biar kedengeran sama pemirsa bahwa di sini ada manusia juga. Dipikir saya cuma ngomong-ngomong sendiri aja sama ruang kosong. Ada tepuk tangan yang meriah, coba. Saudara di ruangan ini ada orang ya. Jangan saudara pikir saya ngecap sendiri gitu kan. Ini live ya kan. Tidak ada edit ya. Salah ngomong gak diundang lagi. Haleluya. Yuk mari kita baca bagian firman Tuhan. 1, 2, 3. Wow, dalam terjemahan bebas begini, kalau bergaulnya di daerah Greenfield ya agak Betawi-Betawi dikit. Kalau Tuhan Yesus lagi khotbah,
Gue cuma mau kasih tahu sama lo ya, nanti hidup lu tuh harus menjadi pusat perhatian orang. Hidup lu tuh harus berbeda, sehingga waktu berbeda dalam hal-hal yang positif, maka Bapamu di surga akan dimuliakan. Dan waktu Bapa dimuliakan, firman Tuhan bilang begini, ini mana anak-anak sekolah minggu. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, lanjut. Dengar yang di rumah, saudara, gereja ini gak usah mati-matian cari jemaat. Mati beneran loh. Tinggikan Yesus, maka Yesus yang tarik jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara yang setia di gereja ini, tugas saudara memuliakan Tuhan aja. Ya, memuliakan Tuhan ya tentu di dalamnya termasuk penginjilan. Tetapi fokusnya memuliakan Tuhan. Jika Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, pasti bukan saudara dan saya. Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oh haleluya, saya pokoknya kalau khotbah di sini, makanya jangan lama-lama ngundang saya Pak Budi ya. Habis ini kita biasa ya, 5 menit kita bikin YouTube ya. Nah jadi jangan takut dengan jumlah jemaat. Takutlah kalau kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan tarik. Dan dari banyak yang ditarik, tinggal ini yang masuk surga nih, dipilih ya kan. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi biasalah hari-hari gini lagi pandemi, orang ke gereja kok coba-coba gitu. Aku mau coba di sono, mana tahu cocok. Sampai mati saudara gak akan pernah cocok di gereja manapun. Saudara perlu menyocokkan diri saudara sama Yesus, bukan sama gereja. Ya kan, kalau saudara mau cocok-cocok ya saudara bisa pilih yang pokoknya gue nyaman. Wah di situ saudara gak akan pernah bertumbuh. Bukan saya bilang gereja ini yang paling hebat, gereja sana enggak. Bukan. Tetapi Yesus yang harus dimuliakan. Setuju? Nah oleh karena itu pelajarannya sama kita hari ini adalah apa yang harus kita lakukan agar kita terus menerus dapat memuliakan Tuhan Yesus. Ya, wow ini serius saudara. Ya, pokoknya kalau saudara mau bahannya ini nanti saya kirim PDF-nya ke siapa tadi Alennya, siapa sih itu yang ngubungin saya? Ya Diki, namanya lain lagi tuh ya. Ya, pokoknya gitu ya. Ada nama gereja sama nama gaul ada ya kan. Ya kan. Nama gaul Mamat, nama gereja Petrus ya. Nah, mari kita akan belajar. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hukum yang pertama, hukum yang terutama yang Yesus kasih jawaban kepada orang yang bertanya hukum mana yang paling besar. Mari kita baca ada 5 ayat hari ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau saudara seumur hidupnya disuruh mengasihi, maka ketika saudara pertama kali jumpa Yesus, kasih itu tidak boleh pudar. Harus stabil, jangan baru tobat makan ayat Alkitab ya. Begitu lewat 6 bulan muntahin ayat Alkitab, lewat 6 bulan balik lagi ke kehidupan lama. Lalu 6 bulan kemudian datang ke GBHOC, nangis di depan, didoain Pak Budi, tobat lagi, jatuh cinta. 6 bulan makan ayat, 6 bulan lagi muntah lagi, yang begitu namanya kagak cinta. Pokoknya Pak Budi kalau ada altar call dia lagi maju, lu giniin aja, udah pulang aja lo ke rumah maju mulu, berubah kagak ya kan. Jangan tukang maju lah, jadi orang maju mulu. Ya maju tuh langkah iman ke depan, bukan ke altar melulu. Bukan saya larang saudara maju didoain sama pendeta, tapi kalau tiap minggu jadi kebiasaan, lu mah jangan-jangan bukan orang Kristen ya, lu namanya orang maju ya. Nah mari kita belajar dari ayat ini. Maka saudara dan saya kalau mau terus memuliakan Tuhan, saudara harus terus mengalami jatuh cinta kepada Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ini lagu tahun 70-an kali ya. Kalau saudara nggak tahu lagu ini berarti dulu saudara masih nyembah Puun ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Apa mau pakai lagu dunia? Saudara lihat lagi berdoa, saudara memandang Yesus lalu saudara bilang, ternyata aku makin cinta sama Yesus, hanya Yesus. Kan gak apa-apa, lu bilang salah tuh bahasanya, enggak juga.
Tidak ada lagu dunia, tidak ada lagu rohani. Selama lagu itu tidak menyesatkan, lagu itu tidak melecehkan Kristus, itu lagu baik semua. Nanti saudara nggak boleh lagu dunia, nggak boleh nyanyi Indonesia Raya lagi. Ada tuh ya aliran-aliran yang begitu. Nyanyi padamu negeri kami. Oh janji sama Yesus, ya sakit ya kan. Nah itu yang baru cinta. Tetapi saudara dari ayat ini kita belajar terus jatuh cinta dengan Yesus. Jangan bagikan cinta saudara sama yang lain. Kalau saudara bagikan cinta dengan yang lain, itu namanya mendua. Dan orang yang mendua tidak akan dapat apa-apa walaupun dia gereja, ibadah, nangis, muji Tuhan. Saudara gak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Karena kekristenan pada akhirnya saudara akan berada di dalam satu pilihan. Yesus atau yang lain. Itu penting saudara. Ini gak gampang. Itu sebabnya saya katakan melalui perintah Yesus ini sesungguhnya dia ingin kita memiliki hati. Memiliki hati yang apa? Memiliki hati yang terus berkobar untuk mencintainya. Makanya kalau lagi nyanyi, mencintaimu lebih dari apapun. Ya kan? Pokoknya cinta Yesus lebih dari apapun. Orang-orang yang nanggung-nanggung akan dimuntahkan Tuhan. Lihat di dalam Wahyu 3:16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku. Ya, bagus. Gue lihat lu dandan bagus gereja. Gue lihat lu on time. Bahkan gereja sampai gerbangmu ditutup, diusir dulu lu baru pulang. Kurang setia apa sama gereja? Tapi ternyata mendua. Anakmu kawin hari Senin batal. Kenapa? Karena dulu lu punya kakek diputusin sama pacarnya hari Senin. Itu salah satu contoh yang mendua. Lu jangan, Alkitab nggak ada bilang bangun rumah taruh pala kerbau. Kan ada ya orang bangun rumah taruh pala kerbau, buat apa dia nyeruduk? Nggak sekalian banteng. Biar kalau rumah lu diganggu, rombongan Megawati datang tuh PDIP. Ya kan? Ya lu ada aja orang Kristen. Bangun rumah. Nih biar pendeta pada nggak laku. Dengar nih pendeta. Suami, istri, anak doa, rumah kudus kok. Nggak usah lu panggil pendeta. Lu juga bisa berdoa kok. Percaya nggak? Kalau nggak percaya lu belum Kristen. Kadang-kadang kita panggil pendeta buat gengsi kan. Gila lu bangun rumah, pendetanya siapa? Yang sono tuh. Dari Amerika lu. Jangan-jangan kuasa udah nggak ada. Cuma buat gengsi. Jadi hari ini semua dengar nih YouTube seluruh dunia nih. Kalau bangun rumah baru, yang pertama jangan bikin kebaktian orang-orang, kebaktian keluarga dulu. Suami, istri, anak doa, kuduskan rumah ini Tuhan. Kalau lu mau kudusin satu-satu mulai dari kamar mandi sampai kamar berlian lu doain lah. Ya kan? Nah, doain dalam nama Yesus. Karena kalau lu panggil pendeta salah-salah, berlian lu yang lu umpetin bisa keluar. Gitu deh, lihat rumah bagus, mobil 4 di atas 800 juta. Pendeta habis kebaktian gini, saya lagi berdoa ada silo-silo tuh Pak, di sebelah sana ada apa tuh ya. Jangan kebanyakan tuh Pak, dapat deh 1 karat ya kan. Doa, saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan. Enggak perlu pakai mediasi apa-apa, mediasinya Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Kalau juga saudara undang pendeta, hamba Tuhan, penginjil, itu sifatnya hanya menguatkan. Memangnya Pak Budi bisa selesaiin masalah keluarga lo? Kagak bisa, dia cuma menguatkan sebagai gembala. Saya berdoa begini, kalian harus begini, harus begini. Dia pulang, abis itu lo gampar lagi bini lo kan. Iya gak bisa. Yang bisa menyelesaikan masalah saudara dan saya adalah saudara dan Tuhan. Saya ngoceh begini mau sampai jam 1 juga. Ngomong-ngomong ntar ada nasi campur gak nih ya kan. Ngoceh begini juga. Kalau saudara pulang bilang, ngomong doang gak mau berubah. Tidak akan berubah. Saya kasih contoh yang paling luar biasa. Yang dari sorga turun ke bumi. Ngoceh dia 3,5 tahun, mati disalib juga. Kalau orang yang gak mau gak akan bisa. Makanya memuliakan Tuhan itu harus mengalami cinta yang terus menggelora. Cinta yang terus menggebu. Jangan kayak lagu dulu tuh. Ada lagu ya kalau gak salah Alek Kembar ya, yang di atas gocap tahu lagu ini. Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, tinggal di mana saja yang dia ingini. Lu cinta sama Yesus nggak bisa kayak kupu-kupu, cari madu sono, cari madu sini. Lu kalau heart of Christ, ya lu heart of Christ saja. Boleh nggak sih Pak kita gereja? Ya bolehlah sekali-sekali namanya variasi. Tapi kalau lu bergereja di sini, lu bertumbuhlah di gereja ini. Lu jangan kebanyakan makan gado-gado tempat lain.
Ada yang kacangnya kacang mede, ada kacang tanah, ada yang kacang merah. Lu tak sakit perut. Iya, makanya kalau mau memuliakan Tuhan, basic cintanya itu harus ada. Kalau saudara cinta di gereja ini, saudara bertumbuhlah di gereja ini. Jangan lari sono, lari sini. Gue kagak enak di sono pendetanya. Lu mau enakin diri lo sendiri, nggak bisa hidup ini. Yesus 3,5 tahun. Jangan nggak ditulis di Alkitab. Jangan dia ngigo lagi sampai saking mikirin ini orang kok kepala batu semua. Gitu. Saudara nggak bisa cari kepuasan diri saudara di gereja manapun. Carilah sesuatu yang memuaskan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah puas lewat hidup saudara, saudara otomatis puas. Nggak ada, saya berani ngomong sebagai hamba Tuhan, tidak ada pendeta yang bisa memuaskan jemaat, yang bisa cuma Tuhan. Pendeta hanya cuma memberi spirit, semangat, ayo. Dan itulah panggilan seorang pendeta. Jadi terima aja hidup ini. Jika Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, dia akan panggil semua orang datang kepada Kristus. Dan saudara dan saya sudah siap untuk menjadi saluran yang dipakai Tuhan. Oleh karena itu cinta terus sama Tuhan. Kalau dulu baru cinta baca Alkitab 6 pasal, sampai 5 tahun juga 6 pasal. Kalau perlu lebih 7 pasal, itu baru namanya konsisten. Ya kan? Jatuh cinta lagi. Jatuh cinta, orang dunia aja kalau jatuh cinta ampun. Ini dulu nih, saya orangnya sih berani aja. Ini dulu nih Pak Budi sama bininya. Waktu pacaran nih bisa nunggu makan, betul gak Bu? Bud, lu di mana? Bentar gue lagi kerja. Gue mau makan nih, lu makan duluan, enggak deh. Gue tunggu deh, nanti lu sakit malah, enggak deh. Gue mending gue sakit biar lu tahu setia gue sampai mana. Lu juga begitu semua laki-laki buaya darat, buset aku ketipu lagi, mulutnya manis sekali tapi hati bagai serigala. Begitu udah kawin. Bud lu di mana? Gue masih di Cideng. Lu sama lu gue makan duluan. Ya ntar gue, ya udah tudung saji lu panasinnya sendiri. Kalau nggak lu masak aja tuh mie instan. Oh kalau udah kawin begitu bini. Sama suami juga gitu. Belum kawin ke mall mana? Nggak apa-apa, gue nggak ada. Gue bisa kumpulin duit. Pokoknya gue beliin lo cincin. Begitu udah kawin. Lihat udah tua, mau ngapain lagi sih dandan? Cincin. Tangan udah keriput tiap hari nyuci. Udah gue pokoknya cinta malu sampai mati, nggak usah dandan deh. Waduh. Emang saya ngomong, saya khotbah nggak tinggi-tinggi saudara, nggak yang di awan-awan. Lalu Tuhan berkata gemeter, nggak. Yang nyata aja. Lo dulu jatuh cinta sama bini sama laki lo, konsisten nggak sampai 20 tahun. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup. Kalau kita konsisten suami istri terus itu kan memuliakan Tuhan. Dia bilang nih orang nggak ada bosannya nih. Iya nggak, telur dadar reklaman hitam, nih lama banget tapi nggak hitam-hitam. Ah kan gitu saudara. Ya ini bener, ini ngomong langsung nih Tuhan yang nyampein nih saya yakin banget. Gak gue siapin tuh telur dadar keluar sendiri ya kan. Nah jadi saudara lihat, bagi saya hari ini saudara dan saya harus benar-benar mencintai Tuhan. Seperti pertama jatuh cinta. Sampai sekarang sama, jatuh cinta berjuta rasanya. Itu ada tuh, tiba-tiba banyak banget stok lagu dunia di sini. Tapi itu kan kagak dosa. Jatuh cinta berjuta rasanya. Saya juga pernah mengalami pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Saya seperti udah kayak orang gila. Tiap hari baca Alkitab, nyanyi-nyanyi, ngoceh sendiri di kaca. Ketemu orang kayaknya orang jahat banget sih. Kagak tobat. Semua memang begitu. Kalau saudara gak ngalamin gitu, saudara gak pernah yang namanya jatuh cinta. Orang kalau begitu pertama, susah kontrol diri. Semua orang kita suruh ke gereja. Lo bertobat deh hari-hari. Tapi nanti sejalan dengan waktu kan jadi tenang, tapi cinta nggak boleh bubar. Ya, jangan sama istri, tuh pendeta bilang sama aja gue waktu nasir lo, sekarang kan gue mesti tenang, pale lo benjut. Kasih makan tetap sama, belanja tetap sama, mesra tetap sama, harus begitu dong. Ya saudara ya, dengar baik-baik orang yang jatuh cinta sama Tuhan, yang pertama tidak musuhin orang. Lo kalau hari ini masih gue dengar masih musuhin orang, lo belum jatuh cinta. Lu juga yang di TV, dengar, kalau lu masih musuhin orang, lu pindah. Gak usah lu jadi orang percaya, pembohong. Langsung Pak channel YouTube ganti, aku cari gereja yang enakan aja, makan tuh. Bener, saudara ini saatnya nih pandemi buka-bukaan aja deh. Orang musuhin kita gak ada masalah, tapi jangan kita musuhin orang. Jangan, karena hukum yang kedua, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Dengar baik-baik saudara. Ini penting. Ini nggak usah yang melayang-melayang lah kalau khotbah. Saya bukan tipe yang melayang-melayang. Saya tipe yang nyata-nyata aja. Saya pendeta yang nggak takut, nggak malu ngomong. Nih habis ini ada nasi campur nggak? Gitu gue nggak malu gue. Maksudnya udah sampai 2 kali gue ulangin, staf jalan dong. Minimal gue lihat kayak ada yang beginin handphone gitu, cari itu online gitu kan. Tapi ya sudahlah, memang keras hatinya. No, saya bercanda. Kalau ditanggepin nggak apa-apa, saya bercanda, saudara. Ya, aduh, soalnya di sini berat peminum kopinya. Ya, berapa bulan lalu ya saya kesini, wow, Pak Gembala minum kopi pahit, saya ngelihatnya udah ngeri. Tapi emang itu yang sehat gitu. Tapi saya kan kopi banci, saudara, kopi yang pakai creamer. Saya lihat Pak Gembala pakai kopi polos, oh, hebat Pak. Itu karena saya lihat orang bule tuh kalau pagi-pagi minum kopi hitam gitu ya. Saya nggak bisa, saudara, soal saya udah hitam. Nah, mari kita lihat. Jadi yang pertama, terus jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Saudara harus terus jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat terus-menerus memuliakan Tuhan. Ayat firman Tuhan yang luar biasa dikatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang kalau sampai sudah nggak menggelora, ya bubar jalan aja. Biar nggak blur Pak lagi Pak, ya kan. Biar benar, biar nggak drop. Saudara harus kasih makan. Saudara sudah dikasih Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu harus bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Wow, kalau bicara janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, rohmu menyala-nyalani Tuhan, maka Tuhan pada kenyataannya saya yakin banget. Tuhan akan bilang gini, buktiin kalau lu cinta sama gua. Kan kita doa, kita sembah Tuhan 20-30 menit sampai malaikat nguap. Ini lama banget nih orang doa gitu kan. Wah kata Tuhan, lu cuma jago doa doang, buktiin. Makanya ayat ini saya yakin banget Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Jangan cuma jago ibadah, tapi lu buktiin kalau lu memang mencintai Tuhan. Makanya yang kedua, saudara dan saya harus memperlihatkan cinta kita kepada Yesus. Jangan cuma ngomong gue cinta sama dia, tunjukin dong kalau saudara cinta sama Yesus. Kan itu perlu, pertama-tama tunjukinnya sama Tuhan. Jangan tunjukin sama orang. Banyak orang nunjukin cinta Tuhan ke orang lain. Oh haleluya. Bukan nyinyir sih. Lihat aja di Google, di YouTube. Pendeta yang luar biasa, melayani manusia yang luar biasa. Tapi bohong tidak menunjukkan kepada Tuhan. Dibongkar, ada. Bukan ngomong doang, ada. Buka YouTube pendeta-pendeta yang berantakan, ada. Bukan saya bilang saya sama Pak Budi paling bagus. Doain juga kami supaya jangan ketahuan berantakan gitu. Jangan, supaya kami jangan berantakan. Karena saya percaya sekali Matius 7, 21, 23 ketika Yesus katakan pergi kau pembuat kejahatan. Maka mulai dibuka sekarang nih sedikit-sedikit. Hamba-hamba Tuhan, misionari-misionari yang sebenarnya cuma mau cari yang lain dari melayani. Dibuka, kalau masih dibuka enak, dipermalukan. Contoh kan yang paling tinggi kastanya gembala sama bu gembala. Ini mesra banget. Mesra banget, seminar berdua, apa-apa berdua. Tuhan udah enek nih kan, karena fansnya banyak. Akhirnya dia yang dimuliakan, bukan Tuhan. Itu kenyataan saudara ya. Manusia sekarang banyak memuliakan hamba Tuhan loh. Ya, kalau dia rame, kalau dia ngantuk gitu. Makanya hamba Tuhan yang suka bikin ngantuk belajar. Tambah ilmu biar diundang gitu. Kadang-kadang juga ngerasa udah dipanggil jadi pendeta, belajar enggak, baca kagak. Ngomong udah melambai melulu, matilah ya kan. Datang artis tobat tiba-tiba dia yang paling ratingnya tinggi ya kan. Emang kenyataan, emang artis nih kadang-kadang suka ambil di tikungan nih. Pendeta-pendeta nganggur gara-gara lu ya. Gue kasih tahu aja, nggak apa-apa kalau artis menjadi hamba Tuhan asal konsisten seperti poin 1. Ya jangan sampai 2 tahun hilang, nggak tahu jelas nggak kemana rimbanya. Kecolongan gereja, semua karena tidak memuliakan Tuhan.
Ya lihat, tiba-tiba nih, mas berdua Pak, pokoknya Pak Budi luar biasa deh sama istri liburan ke Paris kemana-mana. Saya pernah dibawain juga loh kaos sama termos ya kan. 4 tahun lalu masih ada, nggak pernah dipakai, dipajang. Ya kan, kalau gue udah nggak diundang lagi, gue kirim pakai gosen kemari, putus hubungan ya kan. Nah saudara lihat, ini luar biasa sekali. Tiba-tiba dibongkar, Pak, entah suami atau istri yang ngaco. Siapa yang menderita saudara? Saudara tinggal pergi cari gereja lain. Kalau misalkan Pak Budi yang kacau, dibongkar Tuhan, yang menderita istri sama anak enggak? Aduh, ibu ke pasar juga, bininya si Budi itu bininya si Budi. Laki lo gimana pendeta? Abis saudara. Kan banyak kan yang seperti itu. Yang buat dosa ya masuk penjara atau apa, dia bodoh amat. Dia nggak pikirin tuh istri anak. Paling ngeri penghukuman hamba Tuhan kalau jatuh. Itu paling ngeri seumur hidup. Udah tobat aja, udah dipulihkan mau khotbah. Dia kan dulu, mau manusia tuh jahatnya minta ampun. Tuhan udah ngampunin, tapi ngapain sih Pak Budi undang si Pak Rio Panggabean? Dia kan dulu. Manusia tuh. Padahal dulu dia gak kenal gua, kata orang. Orangnya ditanya, kata siapa? Gua kata teman kuliah gua. Gak ada yang kenal, gak ada yang tahu. Kacau gak? Nah makanya hidup kalau sudah jatuh cinta sama Tuhan, perlihatkan cinta sama Tuhan. Perubahan bagaimana saudara menghargai, menghormati Tuhan itu harus lebih dari sebelumnya. Makanya bingung, kegiatan dunia on time, kegiatan gereja berantakan. Doa malam gak datang. Wah gila, kalau saudara anggota di gereja ini, ya saudara ikut dong kegiatan gereja ini. Gue males, gue kalau ke Eka Walet gue cuma mau kebaktian doang. Lu gak bertumbuh. Sorry ya, bukan mendahului Tuhan. Kalau cuma datang hari Minggu nih dengerin pendeta nyanyi ngoceh 2 jam, kagak bertumbuh. Nggak bertumbuh, saudara mau apa lah, jangan taruhan, nggak boleh orang Kristen. Ya, kalau saudara bertumbuh saya sakit mata sekeluarga, tapi kalau enggak saudara sakit mata sekeluarga. Nggak bisa, orang itu harus setiap hari rohaninya ditata. Ketika jatuh cinta terus perlihatkan. Gimana sih orang jatuh cinta tahu nggak? Genit. Deketin suaminya, deketin istrinya. Nah itu saudara harus deketin Yesus, deketin, ngerayu, nunjukin. Gitu loh, udah makan atau belum Yesus? Belum, iya ya, kasih makan ya bentar. Saudara baca Alkitab, anggap aja saudara lagi makan bareng dia. Lagi sedih gak Bapak di surga? Saya tahu sih Bapak gak pernah sedih, tapi saya mau menghibur, nyanyi aja sambil masak. Daripada lo masak laki gak pulang. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Cus, aduh minyak lagi lompat. Udah sial minyak lagi. Coba laki lo gak pulang. Lu nyanyinya jelas. Tertindih dengan beban berat. Ya udah nyanyi. Dosa dunia mencekam. Lalu ku datang pada Yesus. Laki lo di sono lagi mau ngaur. Cus, setrum tuh. Masa sinetron yang lain agama aja begitu lakinya main serong di warung, bininya nyetrika bisa jatuh. Apalagi orang Kristen kan gitu. Ya kan sukanya sinetron-sinetron yang saya sih gak pernah nonton, cuma pas lewat. Bininya lah lagi nyetrika, tiba-tiba airnya jatuh, lakinya di sana lagi selingkuh. Apalagi orang Kristen. Kalau saudara tunjukkan cinta sama Tuhan, laki lu kemana aja, Alkitab bilang mataku ada di mana-mana. Ke dunia orang mati aja gua ada. Jadi begitu, tunjukin cinta. Nah oleh karena itu perbuatan baik yang kita lakukan akibat jatuh cinta sama Yesus. Itu adalah buah. Itu adalah hidup kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara nggak mungkin kalau saudara jatuh cinta, saudara tidak mengalami perubahan. Yang nggak beres diberesin. Makanya saya paling suka Yohanes pasal 8, kalau kau hidup dalam kebenaran maka kebenaran akan memerdekakanmu. Saya berani ngomong begini karena saya rasa saya merdeka, saudara. Ada pendeta takut-takut ngomong, waduh capek. Ya saya kan gak ngomong yang ngawur, saya ngomong yang benar. Lu laki, bini, waktu pacaran lu tungguin laki lu makan sampai mah lo kambuh. Betul kan, lu ngomong kagak dosa. Giliran lu udah kawin, laki lu pelayanan, mah gua kambuh lagi. Ntar lu gak antar ke rumah sakit, BPJS gak bayar lagi. Mati aja lu sono, pelayanan terus gua makan duluan. Nah itu yang terjadi. Harusnya kan enggak, makanya denger yang muda, jangan lebay kalau pacaran. Lu janji makan jam 12, laki lu jam 2 belum datang, tinggalin makan. Dari pacaran aja lu gak on time, gimana lu nanti kalau kawin. Lebih lagi lu gak on time lu kasih duit belanja. Lu kira gua apaan? Fanfo.
Bisa ngomong begitu. Jadi jelas saudara. Nah oleh karena itu firman Tuhan bilang, pemazmur mengatakan pada waktu malam aku ingat kepada namamu. Ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Jadi lihat, bayangkan dari dulu sebelum ada Yesus, orang-orang yang mencintai Tuhan hari-harinya berpegang pada firman Tuhan. Saudara, orang-orang yang berani terus-menerus menunjukkan cinta kepada Tuhan pasti mengalami perubahan hidup. Dan cinta itu selalu menghasilkan perubahan. Cinta harus menghasilkan perubahan. Saya ngomong-ngomong, udahlah saya contohinnya gembala aja lah. Kalau lu gue contohin tersinggung, ntar lu gak datang lagi. Kalau gembala tersinggung kan gereja tutup. Nah ya kan? Ya kan? Iya benar. Pak Budi, waktu dia jadi pengusaha, cinta dia di situ. Bukankah dia terus? Begitu dia mencintai Yesus, lihat berubah gak hidupnya? Berubah. Mana ada waktu dia dulu gereja sebelum bertobat? Mana ada waktu dia doa malam, doa kemis, doa apa, rapat BPD, BPP apa, nggak ada. Yang ada dipikirnya duit, gue mesti sekolahin anak, gue tidak percaya Tuhan. Walaupun mungkin dulu Kristen. Gila gue mesti kerja nih soalnya ini. Begitu berubah, bertobat dia bilang apa? Dia bisa lo pakai ayat pengusaha kalau tobat bisa gini. Sia-sia kau bangun pagi-pagi kerja dari pagi siang sampai malam. Pasti istrinya bilang, Bud lo mau ngapain sih? Kayak orang gila bangun jam 4 tuh doa. Bukan siap-siap, lo mau lihat ke sarang walet lo. Udah deh kalau Tuhan mau memberkati, berkati. Duduk lo doa. Tuh perubahan. Orang yang gak suka main judi, begitu main judi berubah gak cinta judi? Berubah. Duit disimpan terus, kasih uang belanja bini dikit. Yang penting buat main judi. Makan pelit, nasi goreng tek-tek, noceng mau. Main judi pasang ceban. Nah tuh. Ngeri gak? Ngeri. Orang kalau belum jatuh cinta sama Tuhan, ya kasih kolekte sekedarnya. 2.000 lecek lagi udah seminggu. Begitu dia cinta Tuhan bisa 20.000 loh. Saya gak lagi ngomong soal kasih persembahan. Buat saya haram lah ngomong-ngomong begitu. Tetapi saya cuma ingin kasih tahu perubahan itu terjadi. Makanya saya ngomong nih, minta maaf nih Pak Gembala. Lo orang gak perlu dinasehatin kasih perpuluhan. Kalau lo udah dalam Tuhan lo pasti kasih. Ngapain lo diinget-ingetin? Kalau lu sampai lupa lu belum cinta sama Tuhan. Udah titik gitu Pak. Nih saya yang sampein aja Pak terus terang. Iya dong, ngapain kalau kita khotbah? Jangan lupa kasih perpuluhan. Ingatlah, nggak perlu. Lo mesti mengalami jatuh cinta. Dan waktu kau jatuh cinta, kau pasti berubah. Dan salah satunya, tidak pelit. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Bagaimana Tuhan memberi matahari setiap hari dari timur tidak pelit buat semua manusia. Saya sekali lagi, saya tidak lagi suruh saudara khotbah tentang kolekte. Tapi banyak orang Kristen begitu pelit untuk pelayanan. Begitu banyak banget pertanyaan. Pak kalau kasih perpuluhan dari omset apa dari untung? Gue bilang dari hati lo aja, lo jangan cari pembenaran sama gue. Ntar kalau gue bilang dari omset banyak amat. Gue bilang dari untung, kata pendeta itu hati lo berkata apa? Kalau orang jatuh cinta hatinya pasti jujur. Lo mau dari omset kek, lo mau dari untung kek, gue gak mau tahu. Tapi kalau lo punya hati, lo memberinya tidak lagi bertanya-tanya. Bahkan orang yang sudah jatuh cinta lebih dari 10, kecil itu 10. Oke dia kasih perpuluhan, mungkin tengah minggu dia tolong nih ada orang gempa di NTT, dia tolong. Kau dihitung-hitung lebih. Ini enggak, ya Tuhan juga ngerti, Tuhan ngerti. Makin lo pelit, makin susah lo makan sate babi, makin susah. Kan ada bilang kalau kau memberi kau gak akan miskin. Kalau kau pelit kau tetap miskin karena ngerasa kurang terus. Makanya memberilah. Ada tadi Pak, nanti nasi campur. Balik lagi. Nah enggak. Saya orangnya suka bercanda saudara ya, supaya saudara enggak. Jangan dipikirin. Ya, nah saudara lihat cinta harus menghasilkan perubahan. Yuk sama-sama dengan saya katakan cinta harus menghasilkan perubahan. 1, 2, 3. Cinta harus menghasilkan perubahan. Orang dunia bisa nyanyi cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Munya ganti huruf besar. Bisa kan? Hati yang suram kini tiada lagi. Telah bersinar. Jangan tunjuk bini lo karenamu. Besok bini lo bikin kesel sinarnya bisa redup. Tapi kalau tunjuk Tuhan karenamu apapun musimnya. Dia tetap memberikan sinar. Wah luar biasa. Jadi hari ini kita sudah belajar 2 bagian penting
Ketika saudara mau memuliakan Tuhan, maka tugasnya adalah yang pertama, jaga tensi cinta saudara jangan sampai kendor. Yang kedua juga, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jangan kendor. Maaf ya, saudara kalau cuman gereja hari Minggu tidak ambil bagian dalam pelayanan, saudara gak akan bertumbuh. Mungkin bisa tapi lama. Ibarat naik mobil, saya udah sampai Bandung, saudara baru bayar Bekasi Barat, lama. Ya, orang harus melayani Tuhan. It's okay, saudara gak perlu nyanyi-nyanyi. Kalau saudara merasa bagian dari sini, saudara kan tinggal ngomong, Pak Gembala, Bu Gembala. Saya terima tamu kek, apa kek, ada dong yang harus bisa dikerjakan. Jadi manusia itu harus punya tanggung jawab. Ya bilang oke deh gue di gereja ini enggak. Ya terserah di kantor saudara. Mungkin di keluarga saudara ada persekutuan. Saudara yang ambil bagian, saudara menjadi penanggung jawab. Pokoknya harus ada pelayanan. Kalau cuma datang hari Minggu pulang terus kerja seminggu 6 hari. Seperti biasa orang-orang yang enggak ada urusannya sama Tuhan, sulit bertumbuh. Maka yang sebel-sebel terus, yang kebaktian-kebaktian terus, yang marah-marah terus. Yang terakhir, yang ketiga, udah jam 2 soalnya tuh. Mundur lagi, 13.57. Oh ini hitung mundur ya. Oke. Soalnya tuh 14 tadi. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita dapat terus-menerus memuliakan Tuhan. Jadi setelah urusannya sama Tuhan selesai, maka urusannya kepada manusia dong. Kan begitu. Nah oleh karena itu mari kita lihat ayat yang luar biasa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Pak Budi dipanggil jadi gembala, layanilah domba-domba ini dengan baik. Saudara dipanggil menjadi karyawan, jadi sekretaris di kantor, layanilah seorang dengan yang lain dengan baik. Begitu aja sesuai panggilannya. Gak usah saudara ngiri. Udah mah enak cuman main band. Kita kan capek. Ya lu latihan band aja. Itu pun belum tentu dipanggil. Jadi nikmati aja dengan pengalaman atau panggilan saudara. Saya kayaknya kalau di gereja ini ya Pak Budi saya cuman bisa ini loh. Cuman bisa hari Minggu doang. Ya paling saya bantu apa ya. Ya bantu kalau gerakin Roh Kudus. Ya kan. Jangan ya saya paling bisa bantu nasi uduk sama telur deh setiap kebaktian. Begitu habis bulan bonnya datang, itu bukan bantu, itu jualan. Jualan dikemas dengan kemasan rohani. Nama bohong namanya, ya bukan saya bilang gak boleh jualan. Di gereja boleh jualan gak boleh, tapi kalau digusur jangan marah. Nah kan gitu. Kan ada gereja kayak udah jualan nih emaknya punya anaknya. Terus tiba-tiba gereja bilang, aduh sorry kita kayaknya gak ada jualan lagi, marah pindah gereja. Berarti selama ini dia bohong melayani Tuhan dari jualannya. Kalau dia bilang pindah, oh iya makasih Pak Pendeta, dia tetap gereja, diam aja. Kalau waktu Tuhan dia suruh jualan lagi, gembala pasti disenggol Tuhan. Kasih tuncim jualan lagi, pasti. Banyak, makanya Yesus bongkar gereja. Saya suka khotbah ini di gereja lain. Gue kasih tahu. Dia tanya Pak jualan di gereja boleh gak? Boleh, tapi kalau disuruh stop jangan marah. Itu baru keren. Tapi kan saya kalau ada untung saya kasih perluan gereja. Udah pergi. Emang lu siapa bisa bela gereja? Tuhan yang membela gerejanya. Ya dengar nih hamba Tuhan, dengar baik-baik. Ada hamba Tuhan begitu lagi krisis gini mulai bisnis. Lalu cari pembenaran ngomong sama saya lagi. Tapi kan gue buat hidupin gereja, gue bilang tutup. Tuhan udah suruh lo tutup. Karena lo mulainya udah salah. Kalau mulainya benar, mau ada pandemi COVID-19, COVID 2015, COVID 32, tuh gereja. Kalau Tuhan yang suruh tetap buka tuh. Bukan muji-muji nih, kursi baru tuh. Kemarin gue datang sini kursinya reot-reot. Futura gak jelas, sekarang empuk tuh yang ambeien nyaman gereja sini. Nggak serius saudara, saya emang ngomong pahit-pahit aja. Temen juga banyak bilang, wah gue tutup deh kayaknya. Enggak, mungkin lo dulu dipanggil Tuhan penggembalaan. Lewat COVID Tuhan bilang lo stop. Karena lo punya karunia lain, lo punya talenta lain yang lo bisa kembangkan. Mungkin lo bisa bisnis dan lo tetap melayani Tuhan. Ingat lo, bisnis juga bisa melayani Tuhan. Jangan semua tergila-gila jadi gembala. Ukuran gembala, pendeta, semua itu pengerja. Dilihat nih setahun ini dari COVID saudara. Ada yang mundur kocar-kacir dulu nih Pak Budi. Gue yakin banget nih, gue gak salah nih. Dia nelfon pendeta dulu minta khotbah, banyak pendeta nolak, gak bisa penuh. Sekarang jangan tuh pendeta telepon, Bud apa kabar? Minta khotbah, betul gak Bu? Yang begituan jangan diundang Pak. Denger nih, pendeta yang minta-minta khotbah jangan diundang. Untung gue kagak pernah minta. Gue gak pernah minta. Haleluya, puji Tuhan. Gue diem aja di rumah. Gue buktiin kalau gue khotbah Tuhan bisa kirim burung gagak. Burung gagak banyak datang ke rumah, kalau makan gak kurang.
Buktiin dong, para pendeta dengar baik-baik, para penginjil, misionari, buktiin hari ini Tuhan itu ada. Jangan cerita susah sama gua lu. Kalau gue full time, lu cerita susah gue ngakak, gue gak bakal tolong. Mati lu, pindah agama aja, pindah agama. Kalau Tuhan kagak tolong lu, kan lu hamba Tuhan. Tuhan pasti, lu fanfonya Tuhan yang gaji Tuhan dong. Gak bisa Pak Budi, ini suasana gini, gue pinjam dulu dong 10 juta. Pak kalau ada pendeta gitu ketawa geli Pak, bilang sorry gue kagak kasih. Lo minjem sama bank tuh lagi banyak duit, suka ngasih duit, kalau gak bisa bayar kolektor nagih. Kalau gue nagih lo bilang lo gak ada kasih lo but. Gue udah tahu lagu lo semua. Lo pakai Tuhan untuk pinjam duit, terus lo pakai Tuhan untuk gak mau bayar, basi. Pendeta harus tegas juga. Tuh teman saya bilang, ntar lo gak diundang, gue harus mati ya gue mati. Gue masih bisa jual lemari gue masih bisa jual tempat tidur gue. Kalau gue harus tidur di bawah, gue akan buktiin Tuhan akan tolong gue. Gitu dong. Saya pernah khotbah begini, saudara punya motor, saudara sakit, jangan pinjam duit sama orang buat ke dokter. Jual motor lo, tuh sono buat berobat. Sampai lo habis benar, baru lo lihat mujizat. Saya gak percaya kalau saudara mujizat terjadi ketika saudara memiliki semuanya. Gak ada tuh bohong. Mujizat itu terjadi waktu saudara udah di pinggir jurang, ya udah mau mati. Baru tangan Tuhan akan menopang saudara. Itu jelas. Ini enggak, mobilnya masih 2. Halaman rumahnya 400 meter, masih pinjam duit. But gue pinjam duit dong 30 juta buat apa? Buat sekolah anak gue. Pak Budi kalau saya jelas, mungkin PSMS Medan. Lo jual mobil lo, sekolahin anak lo. Enak aja lo pinjam duit. Tak gue naik apa? Angkot. Wah gue, proses Tuhan. Makanya kalau jadi hamba Tuhan itu udah pernah angkot dulu kayak gue. Angkot, warteg, udah lulus angkot, warteg. Gak punya duit naik truk pulang SMA. Cuk naik truk, udah semua bos, berenang kali udah. Angkatan saya main jangkrik udah, bener. Main gangsing twing, main layangan, udah capek bos jadi orang susah. Dan Tuhan ketika saya bertobat, gue yakin dia gak bakal izinin lagi gue susah. Nah lo yang lahir kaya jadi hamba Tuhan, Tuhan suruh lo naik angkot, kuat kagak? Sorry ya bos, kuat kagak? Kuat bos naik angkot. Udah ngalamin dah yang dosa begitu. Begitu naik tidur ditagih malah kita minta kembalian. Yang tadi belum kembali. Naik bis cepet dulu kan kasih duit gope kan. Kembali mana 400. Untung lo kita. Untung Tuhan gak marah kan. Kalau dia marah gue turun dari bus mati. Nah, enggak Tuhan bilang ini anak cerdik nih. Gue diemin aja sampai tua terbaru nih. Gue tangkep. Nah, dan waktu gue ditangkep gue mau. Kalau gue gak mau mungkin gue sekarang udah di sana. Apalagi penjara Tangerang. Tenonenot. Ya kan? Tuhan itu baik saudara. Makanya ayat ini jelas mengajarkan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya harus membagikan rasa cinta kepada sesama. Gua baik sama lu karena gue mencintai Tuhan. Bukan mencintai lu. Karena kalau gue baik karena mencintai lo bisa hangus. Cinta itu bisa pudar, cinta, C-I-N-T-A, cerita indah namun tiada akhir. Iya kan? Kenapa banyak orang luka? Karena dia mengandalkan cinta kepada manusia. Iya dong. Kan saya udah bilang cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, hinggap di mana aja yang dia mau. Tapi ketika kau mencintai Kristus, membara terus, rohmu menyala-nyala terus. Dan buah dari apa yang sudah Yesus lakukan, dari gak benar menjadi benar, maka saudara bisa membagikan kasih itu kepada sesama. Lihat, orang yang baik sesama manusia, karena dasarnya Kristus tidak pernah pamrih. Ya gue baik sama lu. Lu tipu gak apa-apa. Tapi lu gak bisa tipu gue 2 kali kan, tapi gue tunjukin gue gak marah. Saudara nipu orang gak kaya loh. Saudara nipu Pak Budi 10 juta. Lu cuma menikmati itu 2 hari, habis itu habis. Lu kaya? Enggak kan? Lu jadi punya musuh, hidup lu dikejar hantu, Pak Budi jadi miskin? Enggak juga. Malah jangan-jangan diberkati berpuluh-puluh kali lipat. Karena dia mengampuni orang yang menipu saudara, kan begitu. Nah oleh karena itu layani aja seorang akan yang lain. Bukan uang loh melayani ukurannya. Ketika orang ngomong kita denger aja udah melayani. Saya pernah dengar orang ngomong curhat di telepon lama banget sampai saya ketiduran. Untuk jaga perasaan. Dia pikir gue dengerin terus kan, gue udah tidur. Bini saya colek gini nih, bini saya lagi nonton ketawa nih. Ya kadang-kadang juga lu mentang-mentang gue mau dengerin, lu muter balik-balik, apalagi di atas 65. Dia udah ngomong dari Greenfield, dia udah sampai Cawang, dia ke Greenfield lagi. Lah Bu, habis bensin bos. Sampai handphone panas. Ya kan?
Nah, tapi itulah yang namanya kasih. Ya, saudara lihat, saya buat catatan, melayani seorang akan yang lain jelas merupakan pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bilang jelas, siapa ingin yang terbesar harus menjadi pelayan. Atau saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya di perjamuan terakhir. Kalau Yesus membasuh itu, ya, dia menunjukkan bahwa dia rela melayani sampai di tingkat terendah. Ya, kalau ada gereja terus bikin acara basuh kaki, itu cuma memperingati, nggak ada hubungannya sama kasih, nggak ada. Tiba-tiba gereja ini bikin, terus Pak Budi nanti akan basuh nih 30 orang kaki. Itu nggak ada hubungannya sama kasih, itu program gereja namanya. Ya kan lucu-lucuan, nggak ada. Tapi kalau lagi diem, bengong, bentuknya bukan tiba-tiba Pak Budi datang ke rumah saudara, Bapak ada, Ibu ada, duduk, ambil baskom dong, gue mau cuci, itu juga aneh. Tapi kasih itu ketika dia memperhatikan orang yang pada saat itu membutuhkan perhatian. Sekali lagi saya gak mau selalu kasih urusannya sama duit. Tidak mendidik orang Kristen. Kalau saudara selalu pakai ayat untuk terus supaya lambung saudara terisi, pakai Yesus Kristus untuk mengisi lambung saudara. Makanya cinta itu harus kuat, stabil, tunjukin sama Tuhan, gue gak main-main mencintaimu dan saya tunjukkan bahwa saya mencintai sesama saya manusia. Nah ini luar biasa sekali saudara, itu sebabnya saya ingin dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kita baik orang mesti tahu juga, bukan mencari supaya orang tahu, bukan. Tetapi waktu kita melakukan hal yang baik dasarnya kebenaran, orang akan tahu ini orang baik karena mengalami Kristus Yesus. Itu jelas saudara. Jadi sekali lagi lakukan itu. Makanya cinta yang kita miliki harus dirasakan dengan sesama. Cinta kita sama Tuhan orang harus tahu. Kalau saudara dulu cerewet, mak dengar baik-baik. Lu dulu cerewet, lu ketemu Yesus, lu gak cerewet lagi orang tahu. Siapa nih yang bisa rem mulutnya? Tuhan kayaknya ya, sejak dia ke gereja udah gak bawel lagi. Nah jelas. Tapi kalau mau umur 75 gak bawel mungkin gigi palsu hilang. Takut ompong ya kan. Nah jadi orang ada perubahan. Gila ya, dulu lakinya tuh pulang kantor. Biasanya tetangga ribut rumah, pulang jam 2 marah, mabok kali tuh. Sekarang laki 6:30 pulang. 7:30 ikut full gospel. Kan keren kan. Terus istri pagi bangun masak, nggak pakai nyanyi lagu aku tak sanggup lagi, enggak. Masaknya juga nyucinya pakai ngebilasnya masih ku menang bersama Yesus Tuhan. Nyanyinya juga enak, tetangga dengernya enak tuh. Tetangga tadinya mau nyanyi pulangkan saja aku pada ibuku, batal loh. Dia nyanyinya lagu gereja kita juga Ku menang, dia nyaut refnya. Haleluya, dia bangkit. Lu di dapur tetangga denger enak. Laki lu udah 2 keluar, dia bilang, bini gue mulai gila. Enggak lah, lakinya keluar sama tetangga bilang, laki bini gue berubah bini gue juga berubah. Malu kita jadi laki begini terus, temenin deh ke gereja. Siapa yang tahu saudara? Tuhan yang memanggil ketika kita berubah meninggikan dia. Jadi jelas hari ini kita belajar ya. Belajar hal yang sederhana, pas 1 menit lagi. Kalau kelamaan yang pelit kuota bilang, lama banget sih khotbahnya, habis kuota gua. Ya, lu kuota buat gereja habis, kemarin artis kawin presiden datang lo nonton 2 jam. Gue bingung orang kuota yang nonton begituan mau. Ada artis kawin bulan madu naik pesawat dia tonton lo berjam-jam. Giliran pas khotbah, 20 menit lama banget sih, gue gak demen deh sama dia. Makanya gue males tuh kalau hari Minggu jadwalnya pendeta dia. Ilah gue ngomong supaya lu masuk sorga. Dia kawin lu boro-boro sorga kebagian. Duit lo habis, ya kan? Makanya mulai sekarang pinter-pinter lah, buktiin mencintai Tuhan dengan tindakan. Jangan pelit sama kuota. Kalau perlu nanti kurang ini nonton lagi, nonton kebaktian minggu lalu, nonton. Banyakin kepala kita hal-hal yang benar, maka akan melahirkan hal-hal yang benar. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah hari ini kita belajar 3 bagian. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita dapat terus-menerus memuliakan Yesus Kristus. Ada 3 bagian yang perlu kita pelajari. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang kedua, perlihatkan cinta kita kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, bagikan rasa cinta kita kepada sesama. Saya ambil 1 ayat penutup. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya
dan selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Oh haleluya, terima kasih Tuhan untuk cintamu yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, haleluya. Kami percaya apa yang Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Agar dengan terang itu Bapa kita dimuliakan. Terima kasih. Katakan, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Saudara naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan haleluya. Ku percaya Kau Tuhan. Percaya Kau Tuhan. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah ngalah, menepati janji-janji. Lebih sungguh saudara, inilah janji Tuhan. Jadikan kita lebih daripada pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku oh lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Saudara, ketika kita responi firman Tuhan, ketika kita katakan aku percaya Tuhan jadikan aku lebih daripada pemenang, itu tandanya saudara, ketika Tuhan konsisten menjadikan saudara dan saya sebagai pemenang, tugas saudara dan saya adalah lakukan apa yang Yesus perintahkan ketika Dia khotbah di bukit. Lakukan segala sesuatunya yang baik agar terang kemuliaan Kristus dilihat banyak orang dan Bapa di surga dipermuliakan. Saudara, hari ini kita belajar 3 prinsip, 3 langkah sederhana. Jadilah orang Kristen yang terus-menerus jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Jadilah orang Kristen yang terus-menerus menunjukkan cinta yang konsisten kepada Yesus Kristus. Lalu pada akhirnya jadilah orang Kristen yang berani membagikan rasa cinta kepada Kristusnya. Dan itu dibagikan kepada sesama. Saudara, kalau itu menjadi kerinduanmu, itu menjadi jawaban pergumulanmu. Kalau 3 bagian itu mau kau kerjakan sepulang dari tempat ini, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, hamba-Mu menaruh tangan kanan kami di dada. Kau lihat setiap masing-masing kami buat komitmen yang baru. Kami mau mencintai-Mu sama seperti awal kami jatuh cinta. Sepanjang hidup kami mau terus membara mencintai-Mu. Sepanjang hidup kami mau terus mempertontonkan cinta kami kepadamu. Bahkan sepanjang hidup kami mau memperlihatkan, membagikannya kepada sesama kami. Hasil cinta kami dengan Engkau ya Kristus. Tuhan, biar apa yang menjadi komitmen mereka hari ini, Engkau sendiri yang memantekkan, Engkau sendiri yang meteraikan di hati mereka. Sehingga waktu mereka pulang nanti, mereka tidak sama seperti datang, mereka pulang dengan hati berkobar-kobar, mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan akan digenapi ketika Engkau dipermuliakan. Jika Engkau ditinggikan, salibnya diberitakan, Engkau sendiri akan memanggil banyak orang datang kepadamu sekarang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan keras, ku percaya Kau Tuhan. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh,
Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saatnya kita membalas cintanya Tuhan dengan memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tanda cinta kita kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami sungguh dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang mencintai Tuhan. Buat setiap kami memiliki hati yang kembali kepada cinta kami yang mula-mula itu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sebagai tanda cinta kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kami yakin dan percaya persembahan yang terbaik ini untuk memuliakan nama Tuhan di bumi dan di surga. Berkati persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi bersama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas, ya, daerahku. kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini, di mana Tuhan sudah melawat setiap kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan, merubahkan paradigma kami, sehingga kami siap Tuhan menjalani hari-hari di depan dengan lebih semangat lagi. Kami mengangkat tangan kami untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, buat Bapak Pendeta Reo Panggabean. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri terus yang memakai hamba-Mu ini dengan dahsyat Tuhan. Engkau pakai dengan kerendahan hati dan Engkau memberkati dia berlimpah-limpah Tuhan. Kesehatannya, keluarganya, anak-anaknya, dimanapun dia berada, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus jagai jalan-jalannya Tuhan dan buat hidupnya
menjadi saksi dan dimanapun dia berada nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami dan Ibu beserta putra-putrinya, mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Untuk gereja ini Tuhan kami berdoa biar Engkau terus yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau pakai mereka untuk menggembalakan jiwa-jiwa di tempat ini sehingga banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk semua pengerja yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini, untuk seluruh jemaat, untuk keluarga, pekerjaan kesehatan, Tuhan juga memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah ditabur hari ini, karena kami tahu Tuhan bahwa jiwa-jiwa baru akan datang ketika nama Tuhan ditinggikan, ketika nama-Mu dimuliakan. Maka kami percaya Tuhan ketika nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami dan kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia, kami percaya jiwa-jiwa akan berdatangan ke tempat ini untuk mencari siapakah yang sanggup merubahkan hidup kami sehingga kami tahu nama Tuhan yang akan dimuliakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus secara khusus kami juga berdoa untuk Indonesia di mana kami ada Tuhan, untuk seluruh pemerintahan yang ada dari presiden sampai tingkat RT yang paling tinggi sampai paling rendah, untuk TNI Polri juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus dalam waktu-waktu yang mendekati vaksin secara massal juga kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga turut campur tangan di dalamnya supaya ini menjadi sebuah sesuatu yang baik buat bangsa kami dan bangsa kami bisa dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa daerah di Indonesia yang saat ini mengalami bencana alam, ada NTT, ada Malang juga. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang menolong. Kami berdoa Tuhan biarlah gereja-Mu juga dipakai untuk menjadi saluran tangan Tuhan atas daerah-daerah ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi menjelang siang hari ini karena kami percaya Tuhan di dalam ibadah ada kekuatan Tuhan untuk merubahkan setiap kami. Dan kalau kami sebentar lagi akan menutup ibadah ini, kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya, sebelum kita terima berkat dari Tuhan, saya umumkan lagi bahwa tanggal 18 minggu depan ibadah jam 5. Jangan sampai jam 10 sudah kesini. Loh kok nggak ada, ketutup gerejanya. Karena berbarengan dengan ulang tahun gereja yang ke-6, maka pukul 5 kita adakan. Dan nanti ada souvenir berupa mug untuk dibagikan ke setiap semua yang hadir. Dan saudara, saya minta saudara untuk ajak teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Atau yang sudah kenal tetapi undur. Ya. Jangan tarik-tarik jemaat gereja lain, nggak boleh. Ya. Jadi harus khususnya yang belum kenal Yesus, tetangga kanan kiri atau mungkin yang sudah bergereja tetapi lama sekali undur dari Tuhan. Di saatnya kita untuk ajak mereka, kita recharge kembali imannya supaya kembali mengasihi Tuhan. Dan saudara, nanti juga ada pengumuman untuk hadiah 6 foto yang terbaik. Ya, kita akan bagikan hadiahnya Natal lalu karena kita nggak jadi bagikan bulan Februari atau Januari karena ada COVID dan masih online, maka ini saatnya dari ulang tahun gereja kita akan bagikan hadiah lomba foto yang terbaik. Saya ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Rio Panggabean. Tadi sudah disampaikan firman Tuhan dengan mengalir ya, fun ya, lucu ya. Saudara memang harus begitu saudara, kita kalau khotbah itu harus mendarat gitu ya. Jangan yang tinggi-tinggi terlalu teologis, nanti encim-encim bingung, banting bebel, ngomong apaan sih? Wah nggak ngerti ngomong dari awal, karyos nggak tahu akhirnya kan saudara. Tapi tadi saya lihat saudara sangat fresh, sangat perhatian banget, bahkan selalu tersenyum, tertawa ya. Itu lebih mengena dan lebih kita ingat ya. Nanti kapan-kapan kita panggil lagi secara waktu yang dekat, saudara ya. Dan supaya kita tetap selalu beribadah enggak terlalu kaku. Mari kita berdoa saudara, kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami kembali mengucap syukur kepada Engkau atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya dari awal pertengahan hingga akhir kami dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kami pulang dengan memiliki hati hidup yang memuliakan Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan kami mengasihi sesama kami Tuhan. Supaya
lewat perbuatan baik kami, namamu dimuliakan. Melalui hidup kami, namamu dikenal orang. Melalui cara ngomong kami, cara berdagang kami, cara kami berkeluarga, namamu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat-Mu. Saudara katakan amin akan setiap kata-kata iman ini dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah kau dengan hati yang dengan hidup memuliakan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus buat saudara semua. Jangan duduk sampai saat teduh. Selamat berhari Minggu.